Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Mari kita awali pagi dengan sukacita, dengan memberi tempat bagi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Semua karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, kami diperkenankan menyambut pagi yang indah ini. Setelah kami kembali boleh merasakan kasih-Mu dari malam hingga pagi ini. Lebih lagi Tuhan, kami kembali diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati dan menghayati firman-Mu. Urapi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami manusia yang terbatas dimampukan untuk memahami dan mendalami firman-Mu ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini, Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tidak sedikit di antara kita pasti pernah mengalami kepedihan dan kepahitan hati karena terluka oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hati dan perasaan kita bisa begitu terluka dan begitu pahit ketika kita tidak bisa menerima perlakuan dan keadaan yang tidak kita harapkan. Salah satunya penolakan. Inilah juga yang dialami oleh Yefta dalam bacaan kita. Dia adalah seorang yang gagah berani, namun sayangnya lahir dari seorang perempuan sundal. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara tirinya mengusir Yefta. Dia pun cepat-cepat pergi dengan kesedihan yang mendalam. Yefta melarikan diri ke orang-orang di tanah Tob yang merupakan musuh dari orang-orang Israel. Bersama dengan mereka, Yefta kemudian melakukan perampokan-perampokan. Saudara-saudara, dari sini kita dapat melihat
bahwa ternyata orang yang terluka bisa memiliki kecenderungan lebih besar untuk melukai sesamanya. Sebab orang itu akan menyimpan luka-luka kehidupannya di dalam ingatan jangka panjangnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita belajar bagaimana cara untuk menyembuhkan luka-luka dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengakui keadaan kita atau keterlukaan kita. Jangan malu mengakuinya, seperti yang dilakukan oleh Yefta. Yang kedua, mari kita belajar melepaskan pengampunan. Orang yang menyimpan kebencian sebenarnya secara tidak sadar sedang membelenggu dirinya sendiri di dalam penjara kebencian. Memang melepaskan pengampunan itu sangat indah untuk didengar, tetapi sulit untuk dilakukan. Namun bukan berarti hal itu mustahil. Bawalah sakit hati kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memampukan kita di dalam kita melepaskan pengampunan bagi orang lain. Dan yang ketiga, kita harus belajar melihat kebaikan yang ada di balik peristiwa yang membuat kita terluka, yaitu kita sedang dibentuk untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Allah akan memampukan kita untuk lepas dari kepahitan yang sedang membelenggu hidup kita. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Amin. Mari kita menyatukan iman pengharapan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ada sukacita memenuhi ruang hati kami ya Tuhan, ketika kami diizinkan oleh Tuhan boleh terbawa dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan di saat ini Tuhan, kami mau membawa setiap luka-luka hati kami kepadamu. Kami memohon Tuhan sentuh hati kami dengan kasih-Mu yang penuh dengan keajaiban, supaya kami boleh mengalami pemulihan. Berilah kami iman yang teguh, harapan yang kuat, dan kasih yang tulus untuk memberi pengampunan bagi sesama kami. Juga jadikanlah setiap perkataan, perbuatan yang akan kami kerjakan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, memulihkan setiap hati saudara-saudara kami. Kami juga membawa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang lemah karena sakit penyakit. Jamahlah bagian tubuh yang sakit Tuhan, pulihkan kehidupan mereka. Yakinkan bahwa dalam keadaan sakit, Tuhan tetap sama, tak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang terluka karena kehilangan orang yang dikasihinya, beri penghiburan Tuhan, beri kekuatan bagi keluarga. Kiranya mereka dapat memaknai keterpisahan sebagai bentuk kasih Allah dan menerima otoritas dari Allah. Bagi orang tua kami yang lansia, yang sudah memiliki keterbatasan untuk beraktivitas, berkati mereka Tuhan, beri damai sukacita dalam hati setiap mereka. Sertailah setiap jejak langkah yang akan kami tapaki hari ini Tuhan. Bagi umat-Mu yang akan bekerja di luar maupun di dalam rumah, jaga keluar masuk mereka ya Tuhan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang belajar di rumah, di sekolah, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Segala usaha mereka dalam mencapai harapan dan cita-cita tidak sia-sia, sebab Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah bagi masa depan mereka. Bagi umat-Mu yang ada di tanah perantauan, berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Segala usaha yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Ya Tuhan kami, kiranya Tuhan kami dapat menjalani hari ini dengan kesungguhan, menghadapi kenyataan dengan penuh kesabaran, juga melibatkan Tuhan dalam segala hal, agar kami dapat kebahagiaan di dalam kehidupan kami.
Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Terimalah karena kami berdoa hanya melalui satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.